Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang berada di kediaman keluarga besar almarhum Abah Haji Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita memasuki bulan baru. Ngaji kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin, ahad yang pertama dan ahad yang kedua. Ngaji kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin, sedang bab kita masih belum bergeser dari sebelumnya, yaitu babul ghibah, bab tentang ghibah, tentang menggunjing orang lain. Kitab terjemah panjenengan, halamannya 902. Kalau yang pakai kitab kuningnya halaman 61. Halaman 61 kurang lebih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Tanbihul Ghafilin waruwiya, dan pernah diriwayatkan anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berucap, uzkuru, sebutlah al-fajiro, orang yang berbuat lacut kemaksiatan, orang yang berbuat pidana, orang yang berbuat dosa, bima fihi, dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya, likai, agar supaya yahdharahun nasu, manusia waspada kepadanya. Likai yahdharahun nasu, supaya manusia itu waspada kepadanya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya ngeten, bukan bagian daripada ghibah ngerasani yang diharamkan, sebab nanti setelah ini ghibah itu akan dibagi, dibagi menjadi 4 bagian. Ada ghibah itu yang hukumnya nanti ada yang boleh juga, termasuk ini dengan disebutkan orang ahli maksiat itu dengan kemaksiatan, orang lain itu terlindungi dari perbuatan jahatnya. Lebih hati-hati ya. Saman tahu fulan nang sampean, oh iya hati-hati loh, biasa nih loh ya, biasa nih nyiri duit itu ngemplang ya. Dan ini sudah kejadiannya sudah puluhan kali dengan berbagai macam alasan, dan dia tidak pernah merasa dosa kalau nggak balik nonang konco itu. Loh, kita memberitahu sekedar itu supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya. Nah, itu ya, zaman fulan iya nggak barang iya, hati-hati. Biasa nih barangnya itu sebab sudah ada korbannya beberapa orang ya, sudah ada 5 korbannya, dia sudah begini, oh iya
Berarti kurban ini sudah 5. Iya, berarti aku yang ke-6. Loh apa? Aku berarti sama sudah kerosok. Iya, wis wingi ini. Ya. Berarti harus hati-hati ya. Begitu itu menyebutkan kejelekannya orang, ya, bukan ghibah yang supaya manusia yang lain berhati-hati dari kejelekan yang dilakukannya. Kemudian wonten kitab napa niku Tabil Ghafilin selanjutnya, ya. Qala radhiyallahu anhu halaman 61 baris yang keempat niku yang aslinya dikatakan qala telah berkata radhiyallahu anhu Al-Imam Abu Laits Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi, ya, beliau menyatakan begini, al-ghibatu, ghibah itu menggunjing ala arba'ati aujuhin, dibagi menjadi 4 wajah, dibagi menjadi 4 bagian. Fi wajhin, ada satu wajah, hiya kufrun, kalau orang melakukannya akhirnya jadi kafir, artinya murtad dia. Wa fi wajhin, dan di dalam satu wajah, hiya nifakun, orang yang melakukan perbuatan ghibah itu akhirnya disebut dengan ungkapan munafik. Munafik itu antara yang di luar dan di dalam hatinya tidak sama. Lain di mulut, lain di hati. Itu namanya munafik itu. Wa fi wajhin, sedangkan satu wajah, satu bagian, hiya maksiatun, perbuatan ghibah dikatakan itu maksiat. Artinya ada ghibah itu yang kemudian hukumnya kemudian maksiat dan berbuat dosa. Warabi'u, ada ghibah yang keempat, wajah tampilan ghibah yang keempat itu mubahun, boleh, wa huwa ma'jurun, dan dia mubah yang begini bukan sekedar boleh, ma'jurun, berpahala, wonten ganjaran ya. Nah, kita koncei, kita jelaskan satu persatu. Siap ya, Dirin? Ya. Kok kapati atau jabat? Jajah ada yang di alam lain. Baik, hadirin. Fa'ammal wajahu, maka adapun sisi alladzi huwa kufrun, yang kemudian dia adalah perbuatan kufur, ada ghibah yang ujung-ujungnya menyebabkan pelaku ghibah itu jadi kufur, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau orang itu kafir, murtad, segala ibadah yang pernah dilakukannya niku hangus jadi. Kemudian setelah hangus, kalau dia masuk Islam lagi, ya harus taubatan nasuhanya memang masuk Islam. Niku taubatan nasuhanya harus masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam itu pertanyaannya, karena hangus, antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah beda pendapat. Wonten kitab Syarah Sulam Taufik Mirqatus Su'udi Tasdik, Syekh Nawawi Al-Bantani. Perbedaannya begini. Kata Imam Syafi'i, orang yang murtad mereka semua sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sepakat, orang yang murtad 30 tahun sudah Islam lalu murtad,
30 tahun ibadahnya itu hangus saja, hilang, kembali nol. Dan kemudian taubatan nasuhanya yaumul Islam, syahadat balik. Pertanyaannya, kalau hangus wajib diulangi enggak ibadahnya 30 tahun? Sebab di situ juga ada wajibnya, ya sholatnya, ya posone. Kata Imam Syafi'i, kan sudah dilakukan, pernah dilakukan, mestinya sudah gugur kewajiban. Kata Imam Syafi'i enggak wajib, tapi yang pasti ganjarannya habis. Tapi yang mengulangi selama 30 tahun lagi setelah baliknya tidak ada. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah, loh, kalau sudah kemudian hangus, ya diulangi meneh. Berarti ya zaman bentuknya taubatan nasuha 30 tahun sholatnya dikodok lagi. Waduh, apa tuh makanya itu murtad. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sentuh yang sana, bahaya itu. Ya. Jadi jangan mengikuti segala sesuatu. Dan di akhir zaman kata Kanjeng Nabi, umat Islam itu akan mengikuti orang-orang yang di luar Islam shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, dhira'an bi dhira'in, ya, satu hasta demi hasta, sampai kalau yang di luar Islam itu masuk ke lubang biawak melok pisan. Ya, faman, siapa yang diikuti? Apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Tuh itu. Ya, artinya kalau kemudian tidak ada hubungannya dengan kita, kalau sekedar bertetangga baik, Muslim, ajaran Islam sangat baik kepada tetangga yang non-Muslim. Tetapi jelas perbedaannya. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak pernah kemudian mengajak mereka kemudian untuk sholat Jumat. Badan usah diajak sholat Jumat. Kok khawatir kok kemudian sepatu hilang. Ya, jadi badan usah. Ya. Jadi dan kita kemudian nggak usah diajak kemudian kebaktian di hari Minggu mboten usah, karena jelas dewi-dewi ya. Ya, hal yang demikian sendiri-sendiri. Kalau masalah akidah harus jelas. Sehingga kalau kemudian ada umat yang lain merayakan ibadah hari rayanya, monggo. Itu urusan mereka, bukan kita mempersilahkan. Pokoknya kita tidak ngodik-ngodik, saling menghormati di antara orang-orang yang melaksanakan ibadahnya. Kita tidak boleh mencaci maki, apalagi mencaci Tuhan mereka, sebab nanti dibalik Tuhan kita yang dicaci. Mboten usah. Dan kemudian mboten usah harus mengucapkan selamat ini, selamat itu, ya mboten usah. Mboten usah mengucapkan itu jenengan cak selamat, mboten usah pun. Ya, jadi mboten usah ya ini. Dan kemudian kebiasaan mereka mboten usah ditiru. Kadang-kadang kita ini masih meniru yang seperti itu. Ya, pergantian akhir tahun, trompetan. Ya, padahal sing trompetan itu di kitab apa itu? Di kitab tarikh sejarah Nurul Yakin itu yang untuk mengambil ibadah itu ya orang-orang Yahudi, trompetan, kemudian orang-orangnya datang itu. Ya, saniki mboten Yahudi, kadang-kadang dituwek trompetan barang. Ya, padahal kemudian ya nafasnya pun Senin Kemis. Ya, si trompetan mboten usah pun. Teng griya mawon wiridan sae. Nek gak ngerti lemawon tadi. Anu rusak pergantian tahun harus saya rayakan. Akhirnya kada mercon, akhirnya rumah sakit. Ya. Wis no omah saya nafas. Ya, niki.
Jadi kembali kepada bahasan kita, ini menjadi catatan kita. Nah, ada perbuatan itu, ya, perbuatan riba itu menyebabkan orangnya ujung-ujungnya menjadi kafir. Kemudian ada yang menyebabkan orangnya munafik. Ada yang menyebabkan orangnya dianggap sahibu maksiatin, pelaku maksiat. Ada yang kemudian mubah, tidak dosa, malahan makjurun, malahan berpahala. Niki satu-satu hadir. Fa'ammal wajhu, maka adapun sisi alladzi huwa kufrun, yang dia itu adalah perbuatan kufur, dari perbuatan riba menggunjing rasani yang dilakukan oleh seseorang, ujung-ujungnya dia menjadi kufur. Fahuwa, yaitu an yaghtabal muslimu, ya, seseorang muslim itu melakukan riba, dia riba, rasani tonggone, rasani koncone, rasani dulure, riba. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada muslim itu, ya, apa yang dikatakan? La taghtab, mas, ojo riba mas, ojo ngerasani, jangan sampai menggunjing di sini, ya, tidak baik mas. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan begini, ya, laisa hadza ghibatan. Loh, iki duduk riba iki. Ini bukan menggunjing ini. Ini bukan, ya, bukan ngerasani. Wa ana shadiqun, sedangkan saya ini benar fi dzalika, di dalam hal itu, ya, di dalam memberitakan nang sampeyan iki gak goro iki, gak riba. Fakta ini koyok gini. Padahal harusnya disimpan itu. Belum tentu yang seperti itu. Berarti kalau dia diingatkan jangan berbuat riba, dia mengatakan, loh saya ini benar, tidak ada unsur riba, saya ini begini, ini riba sing ini. Berarti faqad istahalla, faqad, maka sungguh, istahalla, dia berusaha menghalalkan ma harramallahu ta'ala, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berarti dia berusaha mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Riba niki haram. Padahal wa man istahalla, dan barang siapa yang berusaha menghalalkan ma harramallahu ta'ala, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sara kafiran, niscaya orang itu menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang, ya, yang kemudian dia melakukan riba kepada muslim yang lain kah, atau dia melakukan riba, kemudian ada yang mendekati, ngandani, ya belah mas, ojo riba, ojo ngerasani, ojo ngerumpi, ya tidak baik, dan itu dosa mas. Loh, duduk riba iki, faktanya di lapangan begini. Loh iya, lek faktanya di lapangan begitu, tapi orang yang sama ngerasani lek kerungu mesti ngamuk, itu riba. Lek kemudian faktanya tidak begini, malah dosanya dua, ya riba ya bohong. Riba itu memang faktanya benar, tapi orang itu kalau kemudian disampaikan mesti pegel. Nah itu namanya riba. Dan dia berusaha menghalalkan apa yang dia lakukan, padahal haram. Padahal dalam kaidah mengatakan manistahalla ma haramallahu ta'ala sara kafiran. Barang siapa yang menghalalkan
segala sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala sara kafiran, niscaya dia menjadi orang kafir, berarti murtad ini. Wa ammal wajhu, adapun sisi alladzi huwa nifaqun, yang sisi itu adalah perbuatan nifaqun nifaq, fahuwa yaitu an yaghtaba, seseorang yang melakukan ghibah insanan kepada manusia yang lain, fala yusammiyahu, boten yusammiyahi, boten wonten yusammiyahu, fala yusammiyahu, maka dia tidak menyebutkan namanya, indaman ya'rifu, kepada di sisi orang yang mengetahuinya, annahu yuridu minhu, bahwasanya yang dia inginkan adalah orang itu, ya, dari ungkapan itu adalah fulanan fulan, fahuwa yaghtabuhu, dan dia kemudian menggunjing fulan tadi itu, wa yara, dan dia kemudian melihat fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu, bahwasanya dia ini mutawarri'un, orang yang hati-hati, fahadha huwan nifaqu, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang munafik atau nifaq. Artinya gini, yang kedua, sisi yang kedua ini adalah seseorang yang melakukan ghibah, ngerasani kepada orang lain, ya, sedangkan yang ngerasani itu tidak menyebutnya nama kepada orang yang tidak menyebut nama kepada orang yang apa itu yang sedang dia ghibahi. Seandainya dia sebut itu, orang-orang sebelahnya itu tahu. Dia tidak menyebut nama, tapi arahnya ke situ. Dia tidak menyebut nama, tapi disebut inisialnya. Ya, siapa meneh, kanone itu. Orang kemudian menduga seperti itu. Ya, maka yang demikian itu dikatakan ghibah. Di samping itu, dia rasani orang lain dijatuhkan, dan kemudian dia menganggap dirinya mutawarriun, orang yang ahli warok, orang yang kemudian hati-hati dalam menerima segalanya, padahal yang tahu hanya Allah dengan yang bersangkutan. Nah, begitu itu ghibah, dan begitu itu dosa, dan orangnya dikatakan munafik. Munafik niku ya antara yang terlahir di dohir dengan batinnya tidak sama, itu namanya munafik. Wa ammal ladzi huwa maksiyatun, sedangkan ghibah yang isinya adalah kemudian dikategorikan perbuatan ghibah yang maksiat, berbuat dosa, fahuwa yaitu an yaghtaba, dia melakukan ghibah, ngerasani insanan kepada orang lain, wa yusammiyahu, lagi wa yusammiyahu, wa yusammiyahu, dan kemudian dia menyebutkan nama itu, wa ya'lama, dan dia mengetahui annaha maksiyatun, bahwasanya perbuatannya itu adalah maksiat, fahuwa asin, maka dia telah berbuat maksiat, wa alaihi taubatu, ya, wa alaihi taubatu, dan wajib baginya melakukan taubatan nasuha. Yang ketiga hadirin niki wau,
Ya, yang pertama bisa menyebabkan kufur, yang kedua bisa menyebabkan nifak, yang ketiga bisa menyebabkan ghibah itu bisa menyebabkan orang itu maksiat. Contohnya seseorang yang menyebutkan orang lain dengan disebut namanya. Ustadz Ujang itu ngeten mas, ngeten. Niatnya ghibah dia sebutkan. Berarti dia sudah melakukan perbuatan maksiat. Ya, lepas benar dan tidaknya Ustadz Ujang kalau dengar nih ngamuk pegel, ya berarti itu riba dia. Ya, dan itu adalah perbuatan riba yang ujung-ujungnya dikatakan maksiat. Masih kurang mantap dia riba kepada Ustadz ini dan ngapik-ngapik nawidin. Ya, melebihkan dirinya padahal dia bukan orang yang lebih, dia pas-pasan. Ya, Ustadz tuh jangan ngeten. Ini kemampuannya ngeten dong. Tapi lek kula nyun sewu nggih. Kula iki korik Mas. Ya. Lek bengi korik, lek isuk ngorek Mas. Ya. Kula iki korik. Singe nate juara. Ya. Korik Mas. Napa? Kabupaten kota mboten tingkat RT. Ya, pesertanya cuma 2. Ya, jadi lah jenengan saya juara 2, pesertanya memang cuma 2 tadi. Dia juara 2. Ya ente aja dong dia peserta. Ya. Allah. Kulo nggih nate Mas lomba azan. Alhamdulillah menang. Napa tingkat kecamatan apa boten tingkat RT dan mushola kula. Kebetulan ketua takmir bapak kula. Iyalah gitu. Ya. Lah pesertanya piro? 3. Lah sama nomor juara 3. Iya peserta mek 3. Ya. Walhasil pokoknya ngapik nawe dewi dan kemudian menjatuhkan orang lain niku riba diri. Mboten angsa. Tidak boleh. Ya. Dan itu adalah perbuatan maksiat. Ya, perbuatan nikawau yang kedua tadi perbuatan munafik. Kalau maksiat ini jelas ya, jelas dia menyebut nama, ngapik nawe dewi, itu maksiat. Fahuwa asin, dan itu perbuatannya ya maksiat sing ngoten niku, wa alaihi taubatu, dan wajib baginya melakukan taubatan nasuha. Harus dihilangkan perbuatan itu. Ya, akhir zaman itu orang ngapik nawe dewi niku umum aja. Sebab bahane sing digawe omong wis mek ikut tok. Jadi lek gak diapikno iki kurang. Ya. Warabi'u yang keempat, an yaghtaba. Dia ini ya melakukan ghibah fasiqan. Dia ini melakukan ghibah fasiqan. Ya. Dia ini melakukan ghibah, ngrasani orang fasik. Fasik niku nggih maksiat, nggih ibadat. Nggih lempuyang, nggih lombok. Nggih sembahyang, nggih tombok. Ah niku namanya fasik niku. Nah, bukan sekadar fasik yang kemudian tidak ada orang yang tahu, mu'linan bifiskihi, perbuatan fasiknya, perbuatan dosanya dibuat terang-terangan, cek ketok uang. Jadi umpamanya dia melakukan perbuatan dosa besar, syurbul khamr, ngopi itu buatan tenjero maka ketok uang. Ya. Tetapi di luar rumahnya diketok nodek botolnya ditekek. Setiap orang sing liwat ketok. Wih, DM. Ya. Ya wong sini. Oh Mas no. Monggo. Lek sampean kepengin. Iki ombenanku iki Mas. Ya. Nah, begitu kemudian ya. Nah, kalau kemudian ada orang begitu, ada orang yang kemudian mendekat, melakukan hubungan dagang apa, kemudian kita beritahu,
hati-hati loh itu. Dia perbuatan orang yang biasa berbuat maksiat. Biasa nih jam-jam sakmene sampean delok dhewe. Engko sampean mlaku nang satu tempat lho kan, dhek ngombe ambek kanca-kanca. Ya. Lah, selama ini duit itu ya digawe ngono iku. Lek sampean join dagang dengan dia, khawatir duit sampean malah entek iku demikian. Saya sekedar mengingatkan, tapi sampean delok sih. Nah, loh, niki riba sih. Tapi tujuannya menyelamatkan orang lain, maka katanya yang terakhir tadi, makjurun berpahala demi kebaikan orang lain. Akhirnya orang nggak jadi melakukan join dagang dan sebagainya, ya karena ternyata khawatir seperti itu. Lo ngotinku riba, tapi riba yang dibolehkan. Ini. Au sahiba bid'atin, atau ya kita ini menghibah pelaku bid'ah, yang pelaku bid'ah itu atau pelaku maksiat itu ya kalau kemudian kita tidak hati-hati, orang lain kita tidak berhati-hati, ya kita dianggap dosa sebab tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang. Fahuwa ma'jurun, maka yang seperti ini malah berpahala. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yahdharuna, mereka kemudian manusia yang lain itu yahdharuna, mereka menjadi takut, hati-hati, waspada minhu, dari orang fasik di kawau. Idza arafu, apabila mereka mengetahui halahu, keadaannya. Begitu itu hukumnya adalah apa? Hukumnya yang seperti itu, hukumnya adalah makjurun, berpahala. Di sini dikatakan waruya, mengulangi hadis tadi sebelum yang awal kita baca, hadisnya diulangi lagi ini. Waruya, dan pernah diriwayatkan anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berucap, udhkurul fajira, sebut-sebut perbuatan dari orang yang ahli maksiat. Fulan maksiat ini, fulan maksiat, sebut bimafi, dengan sekaligus maksiatnya, likai yahdharahun nasu, supaya manusia terlindungi, berhati-hati dari terjerumus dengan orang yang ahli maksiat itu. Hati lo ya, ojo lo, hati-hati sama. Ya, hari ini masih berteman, besok sama ikut lo. Ya, sebab teman itu lebih cepat mengambil kebiasaan temannya. Ya, dan orang itu tergantung bagaimana kemudian kita tahu si fulan ini, ya dari siapa kumpulannya. Dan biasanya orang yang berkumpul itu ya satu frekuensi, ya satu tujuannya, dan biasanya satu kelompok. Contoh kalau burung yang kelompoknya burung merpati ya burung merpati. Boten wonten kemudian burung merpati meronok gagak, boten wonten, nggak ada. Lek gagak yo gagak tadi, boten wonten burung emprit, boten ya dipangan tadi. Ya, artinya biasanya sak frekuensi itu menyatu. Kulo kok enak Ustaz ya di majelis taklim. Ya memang orang-orang yang di majelis taklim sak frekuensi ambek sampean. Wah, ben jane seneng ngaji. Ya, zaman di masjid ya tenang, kok temuan konco gak gampang mulai. Kok enak ya di masjid ini. Ya, nak masjid ini saya njogo ngombe, monggo Pak, monggo. Ono gedang goreng ambil mboten napa-napa. Lah nek omah iku ate njogo, aja jogo kae putu. Iki ada. Ya, aja kae enak nek kene wis aku. Oh, berarti sampean gak kepin iktikaf. Mlayu teko sing nek omah iku sampean berarti. Ya, jadi kalau sudah begitu, ya kalau kemudian kita ini kok enak ya dengan yang di masjid, ya satu frekuensi. Memang senasib seperjuangan biasanya enak.
yang demikian itu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Dan orang itu biasanya sekalipun dia tidak melakukan akan kecipratan. Orangnya saman kok mambuani, padahal rupanya ya gak dodol wangi, gak kayak anu mas, koncoku biasanya kelilingan dodol minyak wangi. Mau gak mau balik konteks termau. Jangan coba iki wangi apa enggak? Apa malaikat subuh. Ya iki enak iki. Ya iki. Ya iki. Lah iki rada saka tuwek iku. Ayo sama coba iki. Apa mas? Israel. Ya, jadi macam-macam gitu. Sama gak duwe, gak biasa menggunakan minyak wangi, gak duwe, tapi kok mambu wangi, bolak-balik kecipratan koncone. Sing dikon nyoba, dikon ngene. Akhirnya orang yang biasa dengan minyak wangi, jualan orang yang biasa dengan orang yang jualan minyak wangi, mesti melok wangi. Ya, tapi jenengan koncone pandai besi. Ya bolak-balik kecipratan panas ya. Apa sareng sampean kok akeh bolonge ya. Lah kena pelitian ya niki. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Niki menjadi catatan kula panjenengan ya, menyebutkan begini itu boleh tujuannya orang lain berhati-hati tidak terjerumus padanya. Kalau kita cukup tiga hadirin, tinggal satu cerita Ahad yang akan datang untuk menutup bab ghibah ini. Ahad yang akan datang itu cerita tentang nabi-nabi zaman dulu yang mendapatkan apa itu wahyu dari Allah, ada yang lewat mimpi, ada lewat suara dan sebagainya tanpa ada rupanya. Walhasil insya Allah Ahad depan disebutkan tentang cerita yang masih dikaitkan dengan riba ngerasain itu. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang datang. Qala al-faqih radhiyallahu anhu sami'tu abi anik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Bapak, monggo apa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana harus ada keluarga yang meninggal putranya ataupun keluarganya, karena yang meninggal itu punya hutang iwalat dananya. Bagaimana? Apakah itu keluarga Nabi bisa mengotori atau bagaimana? Tapi dia masih sadar yang waktu Terima kasih. Jawabannya ada wonten kitab bagian depannya kitab Fathul Mu'in. Muqaddimahnya Fathul Mu'in dulu pernah kita bahas. Artinya kalau orang punya qadha, ketika itu dia katakanlah sakit, dia sudah hormat waktu. Atau bisa jadi mungkin keterbatasannya malah nggak sholat karena keterbatasan dia dapat 2 minggu atau 1 bulan kemudian wafat. Ini menjadi renungan keluarganya. Wong tua kowe, kerabat kowe, kalau gak sholat ya apa kan seakan deh. Apakah boleh kemudian ahli warisnya kemudian mengqadha'i sholatnya? Jawabannya mboten usah. Yang muktamad tadi. Pendapat yang kuat. Kenapa? Sholat itu kaitannya dengan ibadah badaniyah. Imtihan, ujiannya ketika badan itu ada. Ketika badannya sudah tidak ada, artinya dia sudah kemudian berpindah alam, disapun. Tidak ada. Itu qaul muktamad. Tetapi ada pendapat dari Al-Imam As-Subki. Imam Subki itu kemudian dan Fathul Mu'in wonten. Imam Subki itu ya mengatakan mengikuti pendapat yang lain yang mengatakan orang lain itu masih bisa mengqadha'i.
ketika ada orang yang kemudian dia meninggal belum kemudian maksimal ibadahnya. Sholatnya sudah, tapi hormat waktu. 1 bulan itu, Ustaz. Ya yang hormat waktu nggak salah, karena mampunya itu. Tapi bagi kita yang tahu, berarti kan belum kodok, Ustaz. Boleh saya mengkodoi. Kata dalam ungkapan Fathul Mu'in, kalau panjenengan yang mengikuti fatwanya Imam Subaki, ya jenengan tumut mawon. Mboten usah harus disampaikan banyak orang. Artinya tidak boleh difatwakan seperti ini. Tapi dimeloi menang-menang wis pokok. Ya, lha susah kondo iku. Lho aku carane untuk melakukan ya seperti ini. Ya, tapi tidak bisa difatwakan. Fatwa yang muktamad ya sudah selesai. Sedekah mawon sing kathah untuk menutupi kekurangannya. Nah, terus yang paling tepat di sedekah sing akeh, sing amalan Imam Subaki tadi dilakukan. Sehingga gak kena atau kena kabeh gitu. Ya, jadi seperti itu. Boleh, tapi niki amaliyahnya tidak difatwakan lek badhe nglakoni semono nglakoni ngoten mawon tadi. Tapi di samping itu anak cucunya kalau bisa banyak sedekah, hadiah pahalanya untuk orang tuanya, kakek neneknya yang telah meninggal dahulu dalam kondisi sakit. Wonten apa? Wonten malih yang tanya? Masih bertanya lagi? Oke, ibu-ibu silakan ibu, monggo ibu. Tidak ada ibu-ibu? Oh, mboten wonten. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pengajian kita.